Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Putri Surya Cempaka, Eskum MSI. Saya adalah dosen tetap di Prodi Penyiaran, jurusan Komunikasi, Politeknik Negeri Media Kreatif, Jakarta. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Dasar-Dasar Jurnalistik. Mata kuliah Dasar-Dasar Jurnalistik diberikan pada semester 2 dengan kode mata kuliah BRC 52107. Mata kuliah Dasar-Dasar Jurnalistik bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai prinsip dasar menjadi seorang jurnalis, baik dari segi ideologis maupun teknis. Mahasiswa akan mempelajari proses produksi sebuah peristiwa menjadi berita yang memenuhi nilai berita, etika jurnalistik, dan standar media massa profesional. Sebagai bagian dari mata kuliah program studi, Dasar-Dasar Jurnalistik memiliki peran penting dalam membangun fondasi kemampuan mahasiswa untuk dapat bekerja secara profesional di bidang penyiaran, jurnalistik, dan komunikasi massa. Adapun pokok bahasan dalam mata kuliah ini mencakup konsep media massa dan sistem pers, prinsip dasar dan etika jurnalistik, nilai dan jenis berita, hard news, soft news, dan feature, teknik wawancara dan persiapan liputan atau membuat wishlist, penulisan teras berita atau lead berita dan naskah berita, praktik mobile journalism, dan implementasi jurnalistik pada media baru. Metode pembelajaran menggunakan pendekatan project-based learning dan case-based teaching, dengan penekanan pada praktik lapangan, diskusi kritis, penulisan berita langsung, dan pelaksanaan peliputan. Evaluasi dalam mata kuliah ini dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Komposisi penilaian diterapkan berdasarkan rubrik penilaian Output Based Education untuk setiap tugas yang dikerjakan mahasiswa. Secara umum, bobot penilaiannya kehadiran dan partisipasi aktif sebesar 10%, tugas dan penugasan 50%, ujian tengah semester atau UTS 15%, dan ujian akhir semester atau UAS 25%. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu dalam memahami prinsip dasar jurnalisme dan kode etik profesi, menganalisis peristiwa dengan nilai berita yang tepat, menulis berita secara faktual, terstruktur, dan menarik, mengaplikasikan keterampilan jurnalistik secara kontekstual di era digital. Video pembelajaran ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan dokumen digital untuk uji kompetensi teknis pelaksanaan tugas atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran untuk keperluan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang kelas A. Terima kasih sudah hadir hari ini. Sebelumnya kita sudah membahas materi tentang jenis berita dan struktur penulisan berita. Sekarang kita akan masuk ke materi news value atau nilai berita. Oke, sebelumnya apa dulu? Oke. Pernah baca atau nonton berita yang menurut kalian itu nggak penting? Oke, gimana Aulia? Saya pernah baca suatu artikel atau berita yang menurut saya itu kurang penting, yaitu prasangka kasih yang kayak kepergok gitu ya, jalan bareng di suatu mall. Dan menurut saya itu nggak penting karena impact-nya nggak ada bagi halayak umum gitu kan, dari segi sosial, pendidikan maupun hal-hal lainnya. Terus beritanya juga belum tentu itu pasti apakah itu hoax atau benar. Terus juga soal romantis itu kan private ya, soal relationship, jadi menurut saya itu kurang penting sih salah satu berita yang Oke. Kadang kita seringkali baca berita yang menurut kita itu nggak penting, tapi kita tuh nggak bisa selalu mendapatkan berita yang selalu penting aja atau selalu hard news aja. Kenapa sih kayak gitu? Karena ada faktor-faktor yang suatu indikator yang menilai apakah suatu peristiwa itu bisa dibilang berita atau tidak. Namanya adalah yang
value. Nah, namanya news value. Jadi news value ini kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa, baik itu penting ataupun tidak penting, itu tuh layak untuk dijadikan berita atau enggak. Nah, mungkin memang bagi Aulia berita tadi itu memang nggak penting, berita tentang percintaan atau romansa sepasang artis gitu ya. Mungkin memang untuk sebagian halayak juga itu nggak penting. Tapi memang ada juga yang menganggap itu bukan penting juga ya, tapi itu tuh menjadi hiburan dalam keseharian dia dari selingan kehidupan dia gitu. Jadi bisa juga itu tergantung audiens dan tergantung pasarnya dari media tersebut. Nah, terus tapi perlu kita garis bawahi sebagai jurnalis, kita juga perlu mengindikasi peristiwa mana nih yang memang layak atau tidak layak. Jurnalis juga harus bisa milih mana yang relevan, menarik, dan yang penting bagi publik. Bagian yang penting bagi publik ini yang harus digarisbawahi. Mungkin yang tadi poin contoh yang dikasih sama Aulia itu nggak penting, tapi itu mungkin menarik gitu. Itu menghibur, relevan juga. Mungkin artis itu lagi naik daun atau dia lagi mempromosikan filmnya, dia lagi mempromosikan sinetronnya, hal-hal yang demikian. Tapi dia kurang penting bagi publik. Nah, untuk kita mengidentifikasi suatu peristiwa mana yang lebih relevan untuk dijadikan berita, kita harus menggarisbawahi bagian yang dia juga penting bagi publik. Oke, nilai berita tentu fungsinya dalam jurnalistik itu tadi ya, kita sebagai jurnalis kita nanti bisa filter nih peristiwa mana aja yang akan diliput. Jadi nggak mungkin kita meliput semua hal, semua peristiwa itu ya bisa aja kita jadikan jadi berita gitu, tapi kan nggak mungkin meliput semuanya, perlu difilter. Lalu kita juga mengarahkan sudut pandang atau angle berita yang nanti kita akan tulis. Lalu meningkatkan minat audiens karena berita yang dipilih berdasarkan daya tariknya. Ini tadi, ketika nanti kalian bekerja di media tersebut punya audiens, punya target pasarnya mereka masing-masing. Tentu nanti ada gaya selingkung penulisan beritanya, ada gaya peliputan beritanya, apakah dia bombastis, serius, formal, dan segala macamnya. Itu tentu tergantung audiensnya nanti siapa media tersebut. Lalu menjaga relevansi dan kepentingan publik. Jadi nilai berita fungsinya untuk menjaga indikator-indikator ini dalam pekerjaan seorang jurnalis. Oke, jadi ada 8 nilai berita, ini sudah dirangkum dari berbagai sumber ya. Ada 8 karakteristik nilai berita. Yang pertama ada timeliness atau actuality, atau kita sering juga nyebutnya itu ada urgency dari suatu peristiwa untuk segera diberitakan. Jadi beritanya biasanya juga baru saja terjadi, terus dia masih hangat, jadi harus langsung diberitakan. Contoh judul beritanya itu gempa bumi magnitudo 6,1, guncang Sumatera Barat hari ini. Biasanya ada hari ininya gitu ya, untuk menunjukkan oh ya dia baru terjadi. Kalau berita tentang bencana alam lalu diberitakannya sudah seminggu kemudian, itu sudah hilang nilai berita timeliness. Actuality-nya udah lewat. Yang diberitakan mungkin progres dari misalnya evakuasi, progres dari bagaimana bantuan-bantuan itu akhirnya disampaikan ke lokasi seperti itu. Oke. Yang kedua ada magnitude atau cakupan suatu peristiwanya itu terjadinya seluas apa, sebanyak apa, jadi besar dampaknya. Contoh judulnya, banjir di Demak redam lebih dari 20.000 rumah. Jadi dengan jelas kita bisa tahu dia tuh sebanyak apa berdampaknya kepada masyarakat. Jadi cakupan wilayahnya itu juga
di Denmark gitu ya, di Denmark sampai ada 20.000 itu kan terbayang ya kalau 20.000 itu berarti seluas apa? Tenggelamnya gitu ya karena banjir. Lalu ada karakteristik nilai berita konflik. Ini tentu semua yang tentang pertentangan atau perselisihan antar pihak. Gitu. Semuanya yang tentang perperangan yang sekarang juga lagi hangat antara Trump dan Elon Musk, antara China dan US, itu semuanya adalah memiliki nilai berita konflik. Gitu, nggak cuma yang perang-perang yang besar, juga ada perselisihan antar kelompok dengan pemerintah misalnya. Contohnya demo mahasiswa warai penolakan UU Cipta Kerja. Karena ada perselisihan, ada pertentangan pendapat, ada ketidaksesuaian dari yang satu membuat kebijakan apa, yang satu tidak menerima. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada proximity atau kedekatan. Peristiwa yang terjadi dekat dengan lokasi masyarakat, lokasi audiens. Sebenarnya proximity ini juga nggak melulu soal lokasi atau geographical, tapi dia juga bisa proximity secara emosi. Makanya mungkin kalau kita buka portal berita, baca koran atau nonton berita di TV gitu, kita pasti sering ada berita meskipun internasional, proximity-nya itu secara geografi itu jauh, tapi kenapa ya kita selalu terekspos sama berita Gaza misalnya? Karena ada proximity secara emosional dan cultural. Karena banyak mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, begitu pula di Gaza gitu. Jadi ada kedekatan secara emosional di sana. Itu juga bisa dibilang mungkin nilai berita proximity. Gitu. Judulnya ya, contohnya banjir rendam puluhan rumah di Ciledug, warga mengungsi. Jadi ada unsur lokasinya, di Ciledug. Anggaplah ini kantor beritanya si FIFA.co.id itu memang di sekitar situ atau di Jakarta Selatan. Lalu ada karakteristik nilai berita impact atau pengaruh. Ini mirip-mirip sama yang magnitude tadi, tapi jangan disamain. Kalau yang magnitude tadi itu bagaimana cakupannya ya, cakupan, terus besar dampaknya kayak kita bisa melihat ininya gitu, bisa melihat jumlahnya, bisa melihat luasnya itu seberapa jauh. Tapi kalau yang di impact ini, dia pengaruh yang langsung dirasakan sama si masyarakatnya itu apa? Contohnya, kenaikan harga BBM berlaku hari ini, warga mengeluh pengeluaran membengkak. Jadi poinnya itu adalah pengeluarannya membengkak yang si masyarakat. Itu yang secara langsung memengaruhi si masyarakat. Jadi itu impact-nya. Beda ya sama yang magnitude tadi. Secara dampak itu mungkin kayak mirip, cuma maksudnya itu beda. Lalu ada oddity. Ini keanehan, ada unsur-unsur yang absurd gitu, peristiwa yang unik, langka atau tidak biasa yang mungkin gak pernah terjadi 2 kali gitu, pasti terjadi sekali. Contohnya sapi berkepala 2 lahir di Subang, warga heboh. Kayak hal-hal yang di luar nalar, hal-hal yang langka dan unik. Oddity. Lalu ada prominence. Ini tentang tokoh terkenal. Jadi seperti yang tadi dicontohkan sama Aulia, itu adalah nilai beritanya prominence. Karena apapun yang dilakukan sama si pasangan artis ini mungkin nggak penting ya, tapi yang membuat itu menjadi layak menjadi suatu berita, suatu peristiwa itu layak menjadi berita itu karena mereka adalah tokoh publik atau selebriti. Ditambah lagi mungkin dia lagi naik daun, mungkin dia lagi viral, mungkin dia lagi trending. Itu yang membuat dia punya nilai berita prominence. Meskipun yang dia lakukan itu ya enggak. Misalnya gini, Presiden Prabowo bakal hadiri Kongres PSI di Solo. Mungkin orang tuh kayak apa dampaknya Kongres PSI di Solo ini dilaksanakan? Mungkin masyarakat tuh nggak merasa itu akan berdampak langsung, tetapi yang datang Presiden Prabowo. Jadi dia yang datang. Jadi itu menjadi poin beritanya.
poin utama beritanya bukan Kongres PSI-nya, tapi Presiden Prabowo ngapain. Gitu. Jadi berita yang melibatkan tokoh publik atau selebriti. Lalu ada karakteristik nilai berita human interest atau kemanusiaan. Ini sangat umum sekali di soft news ya. Di soft news itu kalau kita sering baca berita yang tentang lifestyle, tentang spot-spot wisata, kuliner dan segala macam, itu sebenarnya bisa masuk juga ke sini. Tapi human interest itu nanti dia banyak lagi turunan-turunannya. Salah satunya yang paling menonjol adalah berita yang menyentuh sisi emosional atau kemanusiaan. Kalau sering baca berita yang begini, kisah grup honorer menyusui sungai demi mengajar di pelosok, itu human interest. Kisah mahasiswa X lulus dari universitas bergengsi, padahal orang tuanya hanya seorang tukang beca, itu adalah memiliki nilai berita human interest. Gitu. Jadi dia menyentuh sisi emosional manusia. Dia bukan tentang sosok yang publik, bukan selebritas, tapi poin kehidupan dia tuh ada yang menjadi inspirasi, atau bikin sedih, atau memberikan motivasi dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Berita apa yang dalam satu pekan terakhir itu menarik perhatian kalian? Terus apa sih nilai beritanya? Oke, Sasha. Berita banjir Cikarang sih, yang di underpass itu, yang banjirnya itu bening. Karena itu lumayan menarik perhatian sih di minggu-minggu ini. Oke. Terus nilai beritanya apa tuh? Audisi sih menurut aku, karena itu kan berita banjirnya itu kan dia bening banget kan, dan itu tuh lumayan jarang terjadi, bahkan mungkin baru kali ini ya terjadi di Cikarang banjir yang sebening itu, apalagi warnanya biru kehijauan gitu. Audisi. Lalu selain itu ada nilai berita apa lagi selain audisi? Proximity masuk sih di aku, soalnya kan aku juga rumahnya kebetulan di dekat sana, jadinya itu lumayan deket dan jadinya agak relate juga sih sama aku. Oke. Ada unsur auditinya di nilai berita yang tadi Sasha baca. Setidaknya ada 2 nilai berita dalam berita banjir di Cikarang. Ada proximity dan ada auditi. Perlu kalian garis bawahi juga dalam setiap berita itu nggak cuma ada 1 atau single nilai berita, enggak. Dia bisa aja 2 atau bahkan 3. Jadi nanti memang ada nilai berita yang utama, lalu ada nilai berita yang sebenarnya ini juga, misalnya yang kayak tadi ya. Ini proximity gitu, tapi ya ini tuh juga ini ada auditinya juga gitu. Jadi mungkin yang utamanya proximity, lalu yang nilai berita pendukungnya si auditinya gitu. Begitu juga kayak yang nilai berita yang misalnya yang seringnya itu yang timeliness ya, misalnya kayak gini, ini kan timeliness dan juga magnitude. Secara literal magnitude itu memang dari magnitude ini, karena cakupannya itu seluas apa dia bisa mendampaki masyarakat. Jadi ini juga ada nilai berita magnitude. Jadi dia segede apa di Sumatera Barat itu yang kena kayak gitu. Gitu. Jadi nanti di tiap berita nggak cuma ada 1 atau single nilai berita, dia bisa 2. Oke, buat merefresh kita kuis ya. Silakan nih pakai gadget kalian masing-masing. Kelihatan nggak kalau QR code? Masukin, terus masukin kodenya. Udah? Masukin nama kalian, bisa pakai nickname tapi yang bisa diketahui ya, supaya nanti bisa dimasukin di live. Soalnya nggak banyak, kayaknya ada 6 atau 7 soal tentang barusan materi yang tadi, tentang
nilai berita. Jadi nanti buat melatih ketika kalian nanti tugasnya meliput, kalian udah bisa menentukan, oh kalau disuruh meliputnya tentang banjir nilai beritanya apa aja gitu. Oke. Kalian bacanya di sini, jawabnya di handphone deh kayaknya. Pengertian nilai berita. Ini ada waktunya ya. Waktunya 10 detik aja. Jawabannya cuma satu yang benar. Yang jawab cuma doang yang ikut kelas ceritanya. Oke, nilai berita yang ini kan ya 40 kakak terdampak banjir di Lombok Barat, 2 rumah rusak parah. Oke, setidaknya yang lain mulai bekerja. Berita yang menunjukkan unsur emosi pembacanya. Nilai berita yang apa? Oke, benar. Belum jauh, cuma salah. Wow, oke, disusul oleh Oke, selanjutnya pilih judul berita berikut yang memiliki nilai berita human interest. Jangan terkecoh gambar ya. Lihat judul beritanya. Human interest. Oke, siapa yang beri? Budi ya. Oke. Nilai berita peristiwa pemilu serentak diselenggarakan di seluruh Indonesia. Oke, terakhir, berita tentang kebijakan baru pemerintah yang mempengaruhi harga kebutuhan pokok menyangkut nilai berita. Ini bukan judul, tapi seputar ini itu nilai beritanya apa berarti? Impact ya. Oke. Kita lihat podiumnya. Tiara juara 3, kita tepuk tangan dulu buat Tiara. Oke. Lalu Akram yang kedua. Mana Akram? Yang pertama Budi. Selamat ya. Selamat. Oke, jadi seputar itu ya. Jadi nanti bagaimana kalian mengidentifikasi suatu peristiwa. Sebelum diliput, kalian identifikasi dulu. Ini nilai beritanya apa. Baru kalian bisa menentukan angle beritanya apa kalian ketika berangkat liputan. Gitu. Jadi memang nggak bisa semua peristiwa itu kita anggap kita jadi berita. Perlu kita identifikasi nilai beritanya. Oke, jadi seperti yang tadi sudah saya sebut, jadi nanti sebelum kalian berangkat liputan, kalian membuat wishlist. Dalam wishlistnya itu sudah ada termaktub di situ nilai beritanya apa. Jadi juga kalian perlu menggarisbawahi poin-poin berikut ini. Jadi nanti ketika kalian sudah menentukan peristiwanya apa, kalian tidak hanya melihat satu nilai berita, kalian juga melihat lebih dari satu atau bahkan 3 nilai berita di suatu peristiwa tersebut.
Lalu kalian menentukan nilai berita utamanya apa, gitu. Dominant news value-nya apa, kayak yang tadi contohnya. Dia timeliness juga, tapi dia magnitude juga, gitu. Dan nilai pendukungnya. Lalu memadukan nilai berita dengan teknik penulisannya, supaya beritanya akurat dan menarik. Tentu nanti kalian nilai berita yang konflik, nggak mungkin kalian menulis beritanya seperti menulis berita yang memiliki nilai berita human interest. Begitupun sebaliknya, yang nanti punya nilai berita timeliness karena ada unsur urgency, nggak mungkin kalian menulisnya seperti menulis yang prominence, menulis yang oddity gitu. Jadi perlu disesuaikan juga nanti gaya selingkuhnya, dan meliputnya juga struktur penulisan beritanya juga tentu disesuaikan dengan nilai berita apa yang kalian nanti identifikasi. Oke. Please. Baik, ini untuk assessment. Untuk assessment dari materi ini adalah kalian membaca koran atau surat kabar ya, yang kertas ya, bukan yang online. Kalian baca koran, lalu kalian identifikasi nilai berita dari 5 berita hard news dan 5 berita soft news. Karena nanti ada pembeda dari yang hard news itu nilai-nilai beritanya apa saja, yang soft news itu juga nilai-nilai beritanya apa saja. Gitu. Jadi nanti ada juga pembeda di sana. Lalu berikan penjelasan mengenai nilai berita dari artikel yang kalian baca, yang kalian cari. Di minggu selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-5, kalian presentasikan pada pertemuan tentang apa yang sudah kalian baca dari koran. Gitu. Oke, demikian kelas hari ini. Terima kasih sudah dengan baik menyimak dan sudah berpartisipasi. Selamat siang.